Hai, kembali lagi bersama saya Minho, yang pastinya selalu setia menemani kesepian Anda semua. Di video kali ini Minho akan membahas alur cerita film yang berjudul Hwai a Monster Boy, menceritakan seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang diangkat oleh 5 ayah kriminal untuk menjadi pembunuh yang sempurna. Anjay gak tuh, dari kecil udah dididik jadi pembunuh. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum lanjut, siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh. Yang suka kawa-kawa, jangan lupa beli di toko jamu terdekat Anda. Tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa film dimulai dengan menunjukkan sekelompok penculik yang menyadari bahwa koper tempat uang tebusan yang mereka ambil telah dilacak oleh polisi. Untuk mengelabui polisi, sindikat penculik dibagi menjadi 2 tim. Tim pertama mengambil tas tebusan yang disembunyikan di dalam kereta api, dan tim kedua menyandra seorang anak laki-laki. Namun, rencana mereka tidak berjalan mulus karena polisi berhasil mengetahui keberadaan tim utama dan memojokkan mereka di dalam kereta. Sementara itu, salah satu polisi bernama Chang Ho yang bersekongkol dengan sindikat penculikan kemudian melaporkan penyergapan itu kepada tim yang menyandra bocah itu di dalam mobil. Namun, mereka tampaknya tidak terlalu mempedulikannya karena para anggota sindikat penculikan tersebut sangat berpengalaman dalam menangani polisi yang mengelilingi mereka. Benar saja, tim pertama di kereta berhasil mengalahkan polisi dan melarikan diri dari sana. Setelah itu, para penculik akhirnya kembali ke tempat persembunyiannya di sebuah peternakan kalkun di tengah hutan. Dan kita perkenalkan dulu para penculik ini. Yang pertama ada Sok Tae, pemimpin yang dingin namun karismatik. Ki-tae, seorang ahli mengemudi yang gagap. Jin Seong, seorang perencana yang ideal. Bum So, seorang ahli senjata. Dan Dong Bum, seorang seniman bela diri yang dingin. Gagal mendapatkan uang tebusan, mereka berencana untuk membunuh anak itu. Namun pemimpinnya Sok Tae memutuskan untuk menjaga bocah itu tetap hidup dan mengirim seorang wanita bernama Yongyo untuk merawatnya. 이걸로 마무리하죠. 그거야, 그지 형. 스타일이 안 맞아. 내가 결정해. 그런가? Berita tentang polisi yang gagal menangkap sindikat penculikan segera menyebar ke seluruh negeri, di mana kasus penculikan itu dinamai kasus Goblin. Singkat cerita, 14 tahun kemudian, Sok Tae dan panayagannya melakukan perampokan di sebuah rumah mewah, di mana saat itu pemilik rumah sedang dipijit oleh seorang yang buta. Karena pria pemilik rumah itu mencoba melawan, mereka terpaksa membunuh pria itu. 이제 봤지? 죽여. Menganggap bahwa tukang pijit itu benar-benar buta, Sok Tae dan panayagannya memutuskan untuk membuat orang buta itu tetap hidup dan bergegas pergi dengan hasil rampokan mereka. Perampokan itu diketahui oleh polisi yang langsung datang ke lokasi dan mengejar mereka. Namun, polisi ditipu oleh seorang pemuda bernama Hwai yang merupakan bagian dari sindikat kriminal Sok Tae. Hwai ternyata adalah anak laki-laki yang pernah menjadi korban penculikan sindikat kriminal Sok Tae yang dibesarkan secara unik dan belajar keterampilan dari 5 ayahnya. Alih-alih pergi ke sekolah, Hwai yang menyamar sebagai siswa berhasil menjalankan tugasnya sehingga Sok Tae dan panayagannya dapat melarikan diri dari polisi. Dalam perjalanan pulang, Hwai secara tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis bernama Yo Kyung
yang bertanya tentang nama dan sekolahnya. Namun Huayi tidak mengatakan apa-apa dan hanya memberinya jeruk. Sesampainya di rumah, Huayi disambut oleh 5 ayahnya yang memuji dia untuk pekerjaan yang dilakukannya dengan baik. Meskipun Sok Tai dan panayagannya adalah penjahat, mereka memperlakukan Huayi dengan baik dan memperlakukannya sebagai putra mereka sendiri. Mereka juga tidak mengikat Yongyo lagi sejak wanita itu merawat Huayi. Meskipun Huayi tidak pernah belajar pendidikan formal di sekolah, kelima ayahnya mengajari Huayi berbagai hal, termasuk menembak. 맞췄어? 봤어. 박살났어 박살. 야 우리 아들 이거 올림픽 보러야 되겠어 올림픽. 야 연습 그만해. 밥 먹자. Huayi juga diajarkan untuk melakukan berbagai aktivitas fisik meskipun ia memiliki bakat terpendam yaitu melukis. Suatu hari, salah satu anak buah Sok Tai, Jin Seong, mendapat pekerjaan dari polisi yang bersekongkol dengan mereka, si Chang Ho, untuk membunuh seorang pendeta bernama Hyung Taek. Karena pria itu menolak menjual rumahnya kepada seorang pengusaha bernama Jin. Di sisi lain, polisi yang sedang menyelidiki kasus perampokan Sok Tai dan panayagannya menemui jalan buntu karena satu-satunya saksi dalam kasus perampokan itu adalah orang yang buta. Pihak polisi kemudian memanggil seorang polisi bernama Jung Min untuk menginterogasi pria buta tersebut. Dengan cara yang aneh, Jung Min berhasil mendapatkan sedikit petunjuk tentang perampok yang berbau seperti tanaman kaktus dan semacamnya. Karena Sok Tai dan panayagannya memiliki toko yang menjual berbagai tanaman hias. Mengetahui bahwa polisi memiliki petunjuk dalam kasus perampokan, Chang Ho bergegas memberitahu Sok Tai untuk mengambil tindakan cepat sebelum polisi menangkap mereka. Sok Tai dan panayagannya merencanakan kejahatan lain untuk melihat Huayi berpartisipasi untuk pertama kalinya, di mana Huayi harus membunuh seseorang. 살이 찢어지면 빨리빨리 꼬매야 돼. 무슨 말인지 알겠어? 네. 받아. Sok Tai rupanya memerintahkan Huayi untuk membunuh tukang pijat buta itu. Namun, karena ini adalah misi pertamanya membunuh seseorang, Huayi sangat gugup hingga tangannya gemetar dan tidak bisa melakukan pekerjaannya. 겁먹을 거 없어. 준비해. 당겨. 쏴! Meskipun Kitai berhasil menculik tukang pijat buta, Sok Tai tidak ragu untuk menghukum Huayi karena gagal menjalankan tugasnya dan menguncinya di ruang bawah tanah. Sok Tai yang memiliki temperamen kejam selalu mendidik Huayi dengan cara yang sangat ketat dan disiplin sehingga pemuda itu sangat takut kepada Sok Tai. Setelah menyelesaikan masalah mereka tentang tukang pijat buta, Sok Tai dan panayagannya kemudian membuat rencana dengan Chang Ho mengenai pembunuhan yang akan mereka lakukan terhadap Hyung Taek. Setelah mendapatkan bayaran di muka dan di mana Hyung Taek berada, mereka langsung melakukan pembunuhan tersebut dan membawa Huayi untuk ikut bersama mereka karena Huayi memiliki peran penting dalam rencana pembunuhan tersebut. Huayi melakukan pekerjaannya untuk masuk ke rumah Hyung Taek dan membuka jalan bagi Sok Tai dan panayagannya untuk membunuh pria itu. Begitu berada di dalam rumah, Huayi menemukan foto lama seorang anak laki-laki yang terlihat persis seperti dirinya ketika dia masih kecil. Di sisi lain menyadari kehadiran orang tak dikenal di rumahnya, istri Hyung Taek kemudian bersembunyi sambil menelpon suaminya dan meminta untuk segera pulang. Huayi yang menemukan tempat persembunyian istri Hyung Taek memutuskan untuk menahan wanita itu di sana dan menyembunyikan keberadaannya dari Sok Tai dan panayagannya. 왜? 아니요. 그래도 잘했어 아들. Singkat cerita, Hyung Taek yang akhirnya sampai di rumah langsung dihajar habis-habisan oleh Sok Tai dan panayagannya. 누구예요, 당신들? Sementara itu, Huayi memutuskan untuk membiarkan istri Hyung Taek melarikan diri dari sana untuk menyelamatkannya. Karena hal itu, Sok Tai menjadi marah
dan menghukum Huayi dengan memerintahkannya untuk membunuh Hyung-taek. 쏴. 죽여. 잠깐만요. Tetapi setelah satu tembakan, Huayi terus menarik pelatuknya seolah-olah kesurupan. Setelah melakukan aksi pembunuhan, Soktae dan panayagannya bergegas pergi dari sana. Tidak lama kemudian, Jungmin tiba di tempat kejadian untuk menyelidiki kasus pembunuhan Hyung-taek dan menemukan petunjuk dari payung yang tidak sengaja ditinggalkan Huayi. Setelah mencari informasi tentang membeli payung, Jungmin akhirnya tiba di toko tanaman hias yang dikelola oleh Jin Seong. Di sisi lain, Huayi terlihat sangat sedih dan frustasi setelah membunuh seseorang. Dia terus menatap foto lama anak laki-laki yang dia ambil dari rumah Hyung-taek. Ketika Yongyo melihat foto itu, wanita itu langsung mengenali bahwa anak laki-laki itu adalah Huayi, karena memang dialah yang membesarkannya. Huayi yang ingin tahu tentang masa lalunya, diam-diam menyelinap ke rumah Hyung-taek untuk mencari petunjuk tentang anak laki-laki yang kemungkinan besar adalah dirinya di masa lalu. Namun ketika Huayi ada di sana, tiba-tiba istri Hyung-taek pulang. Jadi Huayi memutuskan untuk naik ke atas dan bersembunyi di sebuah ruangan. Ruangan itu sepertinya kamar anak laki-laki dengan pakaian dan mainan yang tertata rapi. Tapi kemudian Huayi menemukan setumpuk surat kabar yang melaporkan penculikan seorang anak laki-laki 14 tahun yang lalu. Dan betapa terkejutnya Huayi ketika dia mengetahui bahwa dia adalah anak laki-laki itu. Huayi merasa lebih frustasi ketika dia menyadari bahwa dia telah membunuh ayah kandungnya yang tidak lain adalah Hyung-taek. Di sisi lain, istri Hyung-taek sedang mencoba untuk mengakhiri hidupnya setelah kematian suaminya. Mengetahui hal ini, Huayi bergegas menyelamatkannya karena dia tidak ingin kehilangan satu-satunya keluarga yang dia miliki di dunia ini. Sementara itu, Soktae dan panayagannya tampak bingung dengan keberadaan Huayi. Sementara Soktae dan yang lainnya keluar, Huayi kemudian menyelinap ke kantor Jin Seong untuk menghadapinya tentang kebenaran masa lalunya sebagai putra kandung Hyung-taek. Karena Jin Seong menolak untuk mengatakan yang sebenarnya, Huayi akhirnya membunuhnya dan bersumpah membalas dendam pada ayah gangsternya menggunakan keterampilan licik yang dia ambil dari kehidupan dalam kejahatan. 우리가 돌아올까봐. 총안 내려놔! Di tempat lain, CEO Jin yang memerintahkan pembunuhan Hyung-taek mendapat kabar bahwa istri Hyung-taek masih hidup, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan proyek pembangunan infrastruktur yang direncanakan sebelumnya. Karena itu pria tersebut kemudian memerintahkan anteknya, seorang pria bernama Ji-won, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ji-won kemudian pergi ke Chang-ho dan mengancamnya untuk membunuh istri Hyung-taek. Tidak punya pilihan lain, Chang-ho kemudian memerintahkan salah satu anak buahnya untuk membunuh istri Hyung-taek yang sedang dirawat di rumah sakit setelah berusaha mengakhiri hidupnya. Namun upaya itu gagal karena Huayi selalu ada untuk merawat ibunya. Mengetahui bahwa dia harus membalas dendam kepada Soktae dan panayagannya, sehingga mereka tidak akan mengganggu ibunya lagi, Huayi meminta Yeokyung untuk merawat ibunya sementara waktu. Singkat cerita, Huayi menyelinap ke kediaman Soktae untuk mencari beberapa senjata. Namun tindakannya ditangkap oleh Bumsol dan mereka terlibat dalam pertarungan yang sengit. 나도 죽이려고. Di mana Huayi akhirnya melarikan diri dari sana dengan beberapa senjata dan peralatan.
Sok Tai dan panayagannya bergegas mengejar Huai dan mereka terlibat dalam pengejaran yang cukup menegangkan, yang berakhir dengan Sok Tai dan panayagannya kehilangan jejak Huai setelah mobil mereka hancur dalam tabrakan yang cukup keras. Di sisi lain, Jungmin menemukan petunjuk tentang Huai yang diculik oleh Sok Tai dan panayagannya 14 tahun yang lalu dan mencoba menemukan keberadaannya. Malamnya, Sok Tai mendapat telepon dari Huai memintanya untuk datang ke tempat mereka menculiknya 14 tahun yang lalu. Sok Tai dan panayagannya kemudian bergegas ke sana untuk menemuinya. Tapi ternyata itu semua jebakan. Huai sebelumnya pergi ke CEO Jin dan mengatakan kepadanya bahwa Sok Tai dan panayagannya memiliki informasi tentang keberadaan istri Hyung Taek. Mendengar hal ini, CEO Jin segera memerintahkan Ji-won dan semua anak buahnya untuk menghadapi Sok Tai dan panayagannya. 하잖아요. 총 치우세요. 이걸 보낸 게 당신들이 아니라 이거죠? Ketika mereka bertemu di tempat yang ditentukan, dia segera menembak salah satu anak buah Ji-won untuk menimbulkan perselisihan di antara mereka. Perkelahian dan baku tembak tak terhindarkan. Pada akhirnya, Sok Tai memenangkan pertarungan meski harus kehilangan Beomso dan Dongbom. Sisi lain, Kitai berhasil mencari tahu di mana Huai berada dan mencoba membujuknya untuk menghentikan semuanya. Huai sebenarnya tidak berniat membunuh Kitai karena dia adalah orang yang paling dekat dan paling perhatian padanya. Namun Kitai secara tidak sengaja terbunuh ketika dia jatuh dari ketinggian. Sementara itu, Sok Tai yang mendapat kabar dari Chang Ho bahwa dia berhasil menemukan keberadaan istri Hyung Taek, lalu bergegas ke sana untuk membunuhnya. Huai yang masih berduka atas kematian Kitai, tiba-tiba mendapat telepon dari Yo Kyung yang memberitahunya bahwa ibunya baru saja dipindahkan dari ruang perawatan. Yo Kyung juga mengatakan bahwa dia sedang dikejar oleh Chang Ho dan bersembunyi di toilet. Setelah mendengar itu, Huai bergegas ke rumah sakit untuk menyelamatkan ibunya dan juga Yo Kyung. Tapi di tengah jalan, Huai mengalami kecelakaan. Di tempat lain, Jungmin mendapat petunjuk penting tentang kasus Goblin dan menemukan kediaman Sok Tai dan panayagannya, di mana dia bertemu dengan Yongyo yang menceritakan semuanya kepadanya. Sesampainya di rumah sakit, Sok Tai langsung membunuh Chang Ho dan bergegas menuju ruang perawatan istri Hyung Taek. Sok Tai mengeluarkan senjatanya dan kemudian bercerita tentang dirinya yang merawat dan membesarkan Huai untuk menjadi seorang pembunuh, di mana Huai kemudian membunuh ayah kandungnya sebagai balas dendam terhadap Hyung Taek sendiri. Sok Tai mengungkapkan bahwa dia, Hyung Taek, Yongyo, dan Kitai pernah tumbuh bersama di panti asuhan. 내가 그랬거든. 그렇게 착했을래나. 전부 다. Ketika dia masih remaja, Sok Tai jatuh cinta pada Yongyo, tapi dia malah menyukai Hyung Taek. Sok Tai yang kesal kemudian menggertak Yongyo dan menjadi penjahat hingga hari ini. Setelah menceritakan semuanya, Sok Tai kemudian membunuh istri Hyung Taek dan pergi.
너 다 겪고 나면 괜찮아질 거야. 너도 몰라. 물론 아시겠지? Sementara itu Huai yang dilarikan ke rumah sakit, meski terluka parah akibat kecelakaan, tampak sangat frustasi dan marah karena tidak berhasil menyelamatkan ibunda tercintanya. Di tempat lain, Jungmin mulai menyadari bahwa Huai terlibat dengan geng Seoktae, lalu mencoba mencari keberadaannya. Namun naluri keibuan Yongyo ingin melindungi Huai karena dia sebenarnya tidak bersalah dan hanya menjalankan perintah dari Seoktae. Karena itu, Yongyo akhirnya terpaksa memukul kepala Jungmin yang membuatnya pingsan. Tidak lama kemudian, Seoktae tiba di rumah dan menyiksa Yongyo karena masalah sepele. 준비해. 그만하세요. Pada saat yang sama, Huai tiba di sana dan segera mengarahkan pistol ke Seoktae. Tanpa diduga, Jungmin bangkit lagi dan kemudian mengarahkan senjatanya ke Seoktae yang mengancam akan membunuh Yongyo. Tapi kemudian, Seoktae menembak Jungmin, membunuhnya, dan mengancam Huai bahwa dia akan membunuh Yongyo. Tidak ingin kehilangan seorang wanita yang telah menjadi sosok ibu yang baik baginya, Huai memutuskan untuk berlutut dan meminta Seoktae untuk tidak membunuhnya. Seoktae kemudian mendekati Huai dan mengatakan bahwa mulai sekarang dia akan melakukan segalanya untuk Huai. Namun, Huai ternyata hanya berpura-pura dan kemudian membunuh Seoktae. Seoktae mati dengan senyuman karena putranya sekarang menjadi monster yang dia inginkan. Beberapa saat setelah kejadian, Huai memberikan sebuah kamera kepada Yongyo sebagai bentuk rasa terima kasihnya karena telah merawat ibunya. Setelah mengetahui bahwa CEO Jin adalah dalang di balik pembunuhan orang tuanya, Huai menyelinap ke kerumunan dan membunuh pria itu. 정말 어려운 일 해내셨습니다. Film berakhir dan menunjukkan Huai mengunjungi Yongyo di rumah sakit dan dia tersenyum padanya. Tamat? Nah, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah mendidik anak menjadi pembunuh. Yalah, sararian. Ya, sebelum pamit jangan lupa subscribe channel ini supaya Minho lebih semangat membuat video-video menarik lainnya. Ya, saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.